Shalom saudara, selamat pagi. Mari datang pada Tuhan membawa setiap syukur kita, pujian kita sebelum kita memulai hari ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk hari yang baru Tuhan telah beri buat setiap kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami.
Untuk kami menjalankan aktivitas kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama doa pagi GKI Pondok Daud. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan melalui doa pagi pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini saya mengambil judul bertumbuh di dalam firman. Dan ayatnya di dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, surat Kolose ini ditulis oleh Paulus pada tahun 60 sampai 62 Masehi. Surat ini ditulis Paulus itu saat di penjara di kota Roma, Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus ini menulis surat ini dilatar belakangi karena adanya pengajaran sesat di jemaat di Kolose. Jadi Paulus ini sebelumnya sudah pernah melayani di Kolose, dan saat dia di penjara di kota Roma, Paulus ini mendengar bahwa jemaat di Kolose ini mendapatkan ajaran sesat. Jadi mendapatkan ajaran-ajaran yang palsu, dia juga mendapatkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran kekristenan atau ajaran Kristus. Nah, di dalam ajaran sesat itu ada dua macam, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yaitu Yudaisme, yang mengajarkan bahwa keselamatan orang percaya pada Yesus masih perlu dilengkapi dengan ketaatan terhadap Taurat dan tata ibadah Yahudi. Jadi keselamatan itu tidak hanya didapat melalui Kristus, ada juga tambahan yang perlu dilakukan. Taati peraturan Taurat dan menggunakan tata cara ibadah Yahudi. Jadi kalau percaya kepada Yesus saja tetapi tidak melakukan ibadah-ibadah orang Yahudi, tidak melakukan Taurat, seperti itu tidak bisa selamat menurut mereka. Dan yang kedua, ajaran Gnostisisme yang mengajarkan 4 unsur penting. Yang pertama spekulasi, yang kedua mistik, yang ketiga akses, yang keempat ritual. Nah, spekulasi ini unsur yang menekankan bahwa orang percaya itu perlu memiliki pengetahuan atau hikmat lain yang lebih besar daripada Kristus. Padahal kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa hikmat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus atau hikmat yang dimiliki oleh Kristus itu adalah hikmat yang sangat luar biasa. Hikmat Allah yang sangat besar. Tetapi di sini, di dalam ajaran-ajaran palsu yang menyimpang itu, mereka dituntut untuk memilih hikmat yang lebih besar atau yang lebih tinggi daripada hikmat yang dimiliki oleh Kristus. Dan yang kedua itu mistik. Ini unsur yang menekankan bahwa orang percaya perlu menyembah malaikat-malaikat dengan perantara dirinya dengan Allah. Jadi ketika kita menyembah Allah itu kita perlu perantara malaikat untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi ketika menyembah Allah hanya berdoa kepada Allah tidak bisa. Jadi harus melalui perantara malaikat. Dan yang ketiga, akses. Ini unsur ini menekankan bahwa orang percaya perlu mendisiplin tubuh supaya lebih diperkenal Allah. Jadi tidak hanya menyembah Allah, orang percaya dituntut untuk mendisiplin tubuh. Contohnya dituntut untuk bertapa di tempat-tempat yang sunyi seperti itu, menyendiri. Kemudian berpuasa yang berlebihan. Ya, berpuasa mungkin 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Padahal Tuhan tidak
mengajarkan yang seperti itu menyiksa tubuh sama saja Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, itu ritual. Nah, unsur ini menekankan bahwa orang percaya harus mengutamakan hal-hal lahiriah. Contoh, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus merayakan hari raya ini, harus merayakan hari raya itu, kemudian harus melakukan ini saat hari Sabat. Kalau melakukan hal-hal yang dilarang di hari Sabat berarti berdosa. Jadi hukum-hukum Taurat sangat-sangat dilakukan. Nah, itu tadi merupakan contoh hal-hal ajaran-ajaran sesat yang masuk di jemaat Kolose. Jadi Paulus menulis surat ini karena hal-hal itu tadi. Jadi mungkin kesannya tetap menyembah Allah, kesannya tetap percaya kepada Kristus, tetapi diselingi dengan hal-hal yang sedemikian rupa sehingga terlihat, oh ini ternyata masih ajarannya Tuhan Yesus, tetapi ditambah ini. Oh ini masih ajarannya menyembah Kristus, tapi ditambahi hal ini. Nah, sebagai orang Kristen, bagaimana seharusnya kita Bapak Ibu Saudara? Di masa sekarang ini mungkin banyak juga ya, kita lihat ajaran-ajaran yang mulai menyimpang. Jadi kelihatannya benar, tetapi setelah kita telisik, setelah kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, ternyata ajaran itu melenceng dari kekristenan. Nah, dari hal ini kita belajar bagaimana seharusnya sebagai orang percaya bertumbuh di dalam firman. Yang pertama, bagaimana kita harus bertumbuh, itu hidup tetap di dalam Dia. Di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7 tadi dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita harus tetap di dalam Dia. Di dalam Dia itu bagaimana? Hidup kita di dalam Dia itu, Dia ini Kristus ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita di dalam Kristus itu yang bagaimana? Yang pertama yang berakar, yang dibangun di atas Kristus, dan kemudian bertambah teguh di dalam iman yang kuat. Nah, jadi ketika kita memiliki pegangan hidup atau hidup tetap di dalam Kristus, kita akan berakar kuat di dalam Kristus dan kita akan dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan, dan kemudian kita akan teguh dengan berpegangan kepada ajaran-ajaran Kristus. Jadi ketika kita memiliki masalah di dunia ini, ketika kita memiliki problem dan sebagainya, kita harus percaya bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, semua yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita itu pasti akan terjawab. Dan kita tidak perlu bingung Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah diselamatkan, ataukah kita harus perlu melakukan hal lain supaya keselamatan kita tidak hilang? Tidak Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu melakukan hal-hal lain. Ketika kita sudah selamat, otomatis kita sudah menerima keselamatan yang kekal. Keselamatan kekal kita tidak bisa hilang. Kalau toh seumpamanya orang yang hidup kemudian dia berdosa dan meninggalkan Tuhan, berarti dari awal dia belum benar-benar bertobat atau menerima Tuhan Yesus. Karena orang yang sudah benar-benar bertobat dan menerima Tuhan Yesus, semenjak dia bertobat sampai akhir hidupnya, saya yakin dan percaya dia akan pasti tetap hidup di dalam Kristus. Nah, dan lagi di ayat yang ke-7 itu dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah berakar di dalam Kristus, hati kita itu harus melimpah dengan syukur. Ketika kita sudah berakar, dibangun dan teguh, kita pasti melimpah dengan syukur. Itu salah satu bagaimana kita bertumbuh dalam firman. Nah, yang kedua, waspada dengan ajaran palsu. Ini di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, jadi ketika kita yang pertama tadi sudah hidup di dalam Kristus,
Kemudian yang kedua, kita harus waspada dengan ajaran-ajaran palsu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh begitu saja percaya dengan yang bisa dikatakan firman Tuhannya. Karena apa? Terkadang firman Tuhan itu atau khotbah yang dibawakan itu bisa saja menyimpang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap menelisik, kita harus tetap renungi firman Tuhan ini. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus lagi baca, kita harus dalami lagi firman Tuhan yang kita dapatkan ini. Jangan sampai ketika kita mendapatkan firman Tuhan, kita langsung, oh ya benar, dan seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karena Kristus telah memberikan kita kepenuhan Allah. Ini ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah bertumbuh, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah waspada dengan ajaran-ajaran yang menyimpang tadi, kita pasti akan diberikan kepenuhan Allah oleh Kristus. Jadi ketika sampai nanti garis finish, kita tetap teguh pada ajaran firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, kita selalu membaca firman Tuhan siang dan malam, dan kita nggak mudah percaya kepada quote-quote ya, yang sekarang ini sering muncul adalah quotes-quotes yang mungkin tidak kontekstual. Nah, itu kita bisa membaca dan menyelidiki apakah firman Tuhan ini benar-benar sesuai dengan quotes yang digunakan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, kita harus bertumbuh di dalam firman. Kita tidak boleh ketika sudah bertobat cukup berhenti, kemudian kita hidup tanpa menyukai firman Tuhan, atau kita hidup dengan biasa-biasa saja. Ketika kita sudah bertobat, kita harus semakin mencintai firman Tuhan. Kita harus tidak bosan-bosan untuk membuka Alkitab, membaca ini siang dan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.